يزيدك إيمانا. عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا. أما بعد. Ma'asyiral muslimin wal muslimat, al-hadirin wal hadirat, wal musyahidin wal musyahidat, dimanapun anda berada, rahimani wa rahimakumullah. Mari kita bersyukur kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala, Rabb yang telah menciptakan kita dan menciptakan untuk kita seluruh yang kita butuhkan, dan telah memberikan kepada kita banyak yang kita minta kepadanya, walau itu bukan kebutuhan. Dan semua apa yang telah Allah berikan kepada kita, semua itu rahmat dan nikmat yang wajib untuk disyukuri. Tak ada nikmat yang kita rasakan hidup di permukaan bumi ini kecuali datangnya dari Allah. Wa ma bikum min ni'matin faminallah. Dan nikmat apapun yang ada pada kalian, maka itu adalah nikmat yang datang dari Allah. Kita 100% bergantung kepada nikmat-nikmat Allah itu. 100%. Tak ada apapun yang bisa kita lakukan kalau tidak dengan menggunakan aneka ragam rahmat dan nikmat yang Allah berikan kepada kita. Oleh karena itu, seorang muslim tidak pernah menyandarkan sesuatu nikmat kepada dirinya. Tidak pernah merasa kalau dia sudah melakukan sesuatu itu murni kemampuannya. Tidak pernah kalau dia selesai mengerjakan sebuah pekerjaan, ia merasa bahwa murni 100% kemampuannya. Tidak. Bahkan seorang muslim selalu mengatakan bahwa dia tidak mampu, dia tidak bisa apa-apa kalau bukan dengan rahmat dan nikmat Allah. Bukankah di antara zikir yang diajarkan oleh Nabi kita tercinta sallallahu alaihi wasallam adalah la haula wa la quwwata illa billah. Tidak ada kemampuan apapun, tidak ada upaya apapun yang bisa kita lakukan. Tidak juga ada kekuatan apapun yang kita miliki. Illa billah. Kecuali dengan Allah. Kalau Allah berikan kepada kita kemampuan dan upaya itu, maka kita mampu dan bisa mengupayakannya. Kalau Allah berikan kepada kita kekuatan itu, maka kita bisa melakukannya dengan kekuatan yang Allah berikan kepada kita. Tampaknya la haula wa la quwwata illa billah. Dan ini adalah haqqul yaqin. Sesuatu yang benar-benar hak, yang tidak ada keraguan di dalamnya. Kita nggak bisa apa-apa kalau bukan Allah berikan kepada kita rahmat dan nikmatnya. Oleh karena itu di dalam Al-Quran Allah mengatakan semua kalian wahai manusia adalah orang yang fakir kepada Allah. Ya ayyuhan nas, wahai seluruh manusia,
antumul fuqara'u ilallah. Kalian adalah orang-orang yang fakir kepada Allah. Orang-orang yang membutuhkan Allah. Apabila kita menyadari ini, insya Allah tahqiqan, tanpa keraguan di dalamnya, insya Allah yang benar. Kalau ada yang seperti ini sudah ada di dalam dada, maka dada itu hati itu akan jauh dari yang namanya sombong. Hati itu akan jauh dari cinta pujian. Hati itu akan jauh dari merasa mampu. Semoga kita berusaha untuk mendidik diri kita, hati kita akan menjadi hati yang selalu merasakan bahwa semua yang kita lakukan itu karena Allah memberikan kepada kita kekuatan, memberikan kepada kita rahmat yang sangat teramat banyak. Tanpa semua itu kita tak bisa apa-apa. Ma'asyiral muslimin wal muslimat, rahimani wa rahimakumullah. Pada kesempatan yang berbahagia ini, panitia kajian Masjid Jami'. Ada jami'nya ya? Ada masjid jami'nya? Pakai kalimat jami'. Masjid Jami' Al-Imam Abu Dawud meminta kepada anak untuk materinya adalah hati. Hati yang selamat. Hati adalah engkau. Hati itu adalah engkau yang sebenarnya. Hati itu adalah inti daripada siapa dirimu. Engkau adalah hatimu. Oleh karena itu, derajat Anda di sisi Allah tergantung hati Anda. Derajat saya, derajat kita semua di sisi Allah tergantung posisi hati kita. Karena kita yang sebenarnya adalah hati itu. Kita yang inti kita itu adalah di hati itu. Oleh karena itu derajat kita di sisi Allah akan Allah lihat hatinya. Karena itulah dia yang sebenarnya. Itulah inti manusia itu. Oleh karena itu Nabi SAW mengatakan dalam hadis yang sahih, la fadla li arabiyyin ala a'jamiyyin illa bitaqwa. Tak ada keutamaan, kelebihan, kespesialan orang Arab atau yang bukan Arab di sisi Allah illa bitaqwa, kecuali dengan ketakwaan. Tidak dalam nasab, ini Arab, ini bukan Arab, dan Arab pun punya nasab yang bervariasi. Ini lebih mulia, ini lebih mulia, ini lebih mulia. Bukan itu di sisi Allah. Tidak juga warna kulit, tidak juga harta, tidak juga ketampanan dan kecantikan. Tidak juga, dan tidak juga kekuatan dan semacamnya. Di sisi Allah Tabaraka wa Ta'ala, manusia bukan dengan itu kelebihannya. Namun kelebihannya di sisi Allah apabila dia memiliki kelebihan takwa. Hadis ini selaras betul dengan firman Allah di dalam Al-Quran surah Al-Hujurat, di mana Allah Tabaraka wa Ta'ala mengatakan, inna akramakum indallahi atqakum. Yang paling mulia dari kalian adalah yang paling bertakwa. Yang paling bertakwa itu yang paling mulia. Siapa lagi takwanya yang paling tinggi di bawah yang sekarang ini? Itu yang di bawahnya paling mulia. Itu yang paling mulia, itu yang paling mulia, itu yang paling mulia. Terus derajat manusia di sisi Allah Tabaraka wa Ta'ala dengan takwa.
Pertanyaannya adalah, takwa letaknya di mana? Di dalam dada. Di dalam hati. Takwa hahuna. Takwa itu letaknya di sini, kata Nabi. 3 kali berturut-turut Nabi mengatakan itu sambil menunjuk kepada dada beliau. At-taqwa hahuna. Takwa itu di sini letaknya. At-taqwa hahuna. Takwa itu di sini letaknya. At-taqwa hahuna. Takwa ini di sini letaknya. Lihat, di dalam hati, di dalam dada. Maka derajat kita di sisi Allah adalah hati kita. Karena di hati itulah letaknya takwa. Dan manusia di sisi Allah tergantung posisi hati dalam ketakwaan. Takwa, saudaraku, ada yang dalam anggota badan, ada yang dalam hati, yang menjadi sifat hati. Dan ada yang di anggota badan, yang menjadi amalan anggota badan. Amaliyah anggota badan. Itu juga disebut takwa. Orang berinfak itu takwa, orang puasa itu takwa, orang berhaji itu takwa, orang yang sedang membaca Al-Quran itu adalah amalan takwa. Orang yang membangun masjid, orang yang bertakwa, orang yang sedang bertakwa, orang yang sedang pengajian seperti ini adalah amalan takwa. Takwa dalam amal anggota badan, dalam amaliyah anggota tubuh. Dan ada juga takwa yang dia adalah sifat hati. Takwa di dalam hati, yang berbentuk sifat hati. Dan hadis ini dan ayat ini yang tadi kita bacakan, dia berbicara tentang takwa yang dia merupakan sifat hati. Ustaz, mana dalilnya bahwa takwa ada dalam amalan, takwa ada dalam hati? Lihat saja perintah Allah ketika Allah memerintahkan kita untuk puasa Ramadan. Belum lama ini hadis ayat ini familiar di lisan kaum muslimin yang memberikan tausiah. Familiar di telinga kaum muslimin ketika mendengarkan tausiah. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus siyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Orang-orang yang beriman, diwajibkan kepada kalian berpuasa. Ini amalan ketakwaan. Tapi amalan di anggota badan. Amalan di anggota badan, puasa. Kama kutiba 'alal ladzina min qablikum, sebagaimana yang telah diwajibkan kepada orang-orang sebelum kalian. Berarti nabi dan umat-umat nabi yang beriman kepada para nabi sebelum kita juga berpuasa. Nabi Ibrahim berpuasa, Nabi Musa berpuasa, Nabi Isa berpuasa, Nabi Zakaria berpuasa. Karena Allah mengatakan telah Allah wajibkan kepada umat-umat sebelum kalian. Berarti puasa bagian daripada syariat yang kompak para nabi dan para rasul dalam kewajibannya. Dan puasa ini adalah ketakwaan dalam bentuk amal anggota badan. Ketika Anda melakukan takwa yang dia adalah amal anggota badan, coba lihat. La'allakum tattaqun. Mudah-mudahan kalian bertakwa. Ini kan udah takwa tadi. Puasa itu kan takwa. Kok mudah-mudahan bertakwa? Beda takwa yang di sini dengan takwa yang di sini. Takwa yang di sini adalah takwa dalam amal zohir badan, anggota badan. Dan takwa yang di dalam ayat yang terakhir, lafaz yang terakhir, la'allakum tattaqun adalah takwa yang ada di dalam hati. Mudah-mudahan dengan berpuasa ini hati kalian ada takwa di dalamnya. Nampak? Beda kan? Karena apabila kita membaca definisi para ulama tentang takwa adalah mengerjakan apa yang Allah perintahkan dan meninggalkan apa yang Allah larang. Dan bukankah puasa adalah bahagian daripada itu? Maka puasa adalah amal takwa. Tapi amal takwa dalam anggota badan.
Dan amal dalam anggota badan ini tujuannya untuk mendapatkan, agar kita mendapatkan takwa yang dia adalah amal hati. Karena amalan anggota badan itu akan punya manfaat terhadap hati. Hati dan amal anggota badan saling terkait. Dia tidak bisa terpisah. Hati akan berpengaruh kepada amal anggota badan, dan amal anggota badan juga akan mempengaruhi hati. Saling memberikan pengaruh. Hati akan mempengaruhi gerakan anggota tubuh, dan anggota tubuh apabila melakukan sesuatu juga bisa memberikan pengaruh kepada hati. Hal yang sama firman Allah di dalam Al-Quran surah Al-Baqarah, Ya ayyuhan nasu a'budu rabbakum alladhi khalaqakum walladhina min qablikum la'allakum tattaqun. Mirip dengan ayat tentang puasa tadi. Hai manusia, beribadahlah kepada Allah. Lebih umum, yang tadi puasa, kalau ini seluruh amalan-amalan yang dia adalah ibadah. Tujuannya la'allakum tattaqun. Mudah-mudahan dengan engkau beribadah kepada Allah, dengan engkau salat, dengan engkau berpuasa, dengan engkau berhaji, dengan engkau berinfak, dengan engkau menuntut ilmu, dengan engkau sabar, dengan engkau dan semacamnya, engkau mendapatkan takwa. Takwa yang mana? Takwa yang ada di dalam dada, yang dia adalah inti dari kita itu sendiri. Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullah. Di dalam Al-Quran surah Asy-Syu'ara, Allah tabaraka wa ta'ala tegas-tegas mengatakan bahwa yang selamat di sisi Allah hanyalah yang datang, yang selamat di sisi Allah adalah yang datang kepada Allah dengan hati yang selamat. Allah berfirman, Yauma la yanfa'u malun wala banun illa man atallaha biqalbin salim. Pada hari di mana tidak akan bermanfaat harta wala banun, juga tidak bermanfaat anak dan keturunan. Ini bukan sifat dunia, ini sifat akhirat. Sifat kampung dunia, harta bermanfaat. Sifat kampung dunia adalah anak bermanfaat, sangat bermanfaat. Harta sangat bermanfaat, anak. Dan dua-duanya saling melengkapi dan saling membutuhkan. Orang yang sudah punya harta, nggak punya anak, hidupnya terasa sangat kurang. Dan orang yang punya anak, hartanya juga menipis, hidupnya terasa kurang. Saling melengkapi, saling membutuhkan. Intinya adalah di dunia ini, harta pasti memberikan manfaat, dan anak pasti memberikan manfaat. Ketika Allah mengatakan pada hari tidak bisa memberikan manfaat harta, tidak bisa memberikan manfaat keturunan, itu berarti bukan sifat dunia, sifatnya akhirat. Lalu apa yang akan memberikan manfaat? Yang akan memberikan manfaat adalah yang datang kepada Allah dengan hati yang selamat. Itu yang akan memberikan manfaat kepadanya. Dalam surat Asy-Syu'ara ayat 88 dan 89. Lihat, kenapa Allah katakan hati yang selamat? Karena hati itu adalah engkau. Hati itu adalah dirimu. Ustaz, saya kan anggota tubuh saya banyak nih, bukan hanya hati saja. Saya punya tangan, saya punya mata, saya punya kaki, saya punya yang lainnya. Ya. Tapi engkau tidak akan Allah nilai dengan gerakan tangan. Engkau tidak akan dinilai oleh Allah dengan pandangan mata. Anda tidak akan dinilai oleh Allah dengan kaki Anda yang berjalan. Allah menilai dirimu dengan apa yang ada di dalam hati itu. Satu. Seluruh anggota badan
yang Anda bisa untuk menggerakkannya sesuai keinginan, semuanya tunduk kepada hati. Organ tubuh yang Allah berikan kepada kita terbagi dua. Organ tubuh yang Allah berikan kepada kita terbagi dua. Ada organ tubuh yang bisa kita gerakkan sesuai kemauan, sesuai ikhtiar, sesuai iradah, keinginan kita. Seperti ana sekarang menggerak-gerakkan tangan, berarti ini anggota badan yang Allah berikan kepada ana, yang ana bisa gerakkan sesuai ikhtiar, sesuai keinginan ana sendiri. Ya atau tidak? Hal sama dengan mata, hal yang sama dengan kaki. Kaki kita langkahkan dengan ikhtiar kita, dengan keinginan kita, dengan masyiah kita. Sesuai dengan lidah, kita ucapkan kata-kata sesuai dengan apa yang ingin kita ucapkan. Ini bagian pertama dari anggota tubuh. Anggota tubuh yang bisa kita, izinkan ana mengatakan, anggota tubuh yang dia adalah sesuatu yang bisa kita kuasai. Kita yang ngaturnya. Dan bahagian kedua daripada anggota tubuh yang Allah berikan kepada kita, yang tidak bisa kita kuasai. Yang tidak bisa apa mau kita, nggak bisa. Dia bergerak bukan karena berlandaskan kemauan kita. Kita nggak bisa ngontrol dia, kita tidak bisa menguasai dia. Jantung memompa darah, itu di luar kekuasaan kita. Darah mengalir, di luar kekuasaan kita. Ginjal di luar kekuasaan kita. Usus di luar kekuasaan kita. Dan betapa banyak isi dalam tubuh ini yang kita nggak mampu apa-apa terhadap itu. Dia berjalan tanpa ikhtiar kita. Bukan kita yang menggerakkan. Kita hanya memakai manfaatnya saja. Ya atau tidak? Ya. Kita sedang tidak membicarakan bahagian yang ini. Kita sedang membicarakan bahagian yang Allah berikan kepada kita kemampuan untuk menguasainya. Mata, telinga, untuk mendengar, tangan untuk bergerak, kaki untuk berjalan, lisan untuk berbicara. Semua organ tubuh ini digerakkan oleh hati. Hatilah penggeraknya. Hati tempat datangnya perintah dan larangan kepada anggota badan. Anggota badan kita ini, siapa yang memerintahkan dia? Siapa yang ngelarang dia? Hati. Sebenarnya yang ingin melihat itu bukan mata, hati yang mau melihat. Si hati nyuruh mata, mata lihat. Maka mata melihat. Ketika si hati tidak mau lihat, dia mengatakan kepada matanya, jangan lihat, palingkan, tundukkan. Maka si mata pun tak lihat. Tak mau lihat. Ketika si mata tak mau lihat, hati perintahkan lagi ke jari jempol, tutup aplikasinya. Maka jari itu bergerak, perintah dari mana datangnya? Dari hati. Hal yang sama kalau hati mau lihat, si jari suruh pencet, aktifkan, si mata suruh lihat. Sebenarnya yang pengen melihat itu hati, bukan mata. Yang melihat memang mata, yang pengen melihat hati. Lalu dia menyuruh mata untuk melihat. Yang ingin berbicara itu hati. Tapi dia menyuruh lidah untuk mengeluarkan apa yang hati ingin ucapkan.
Itu pasti terasa itu. Pasti antum merasakan pasti itu kayak itu. Memang fungsinya melihat, fungsinya berbicara, tapi perintah dan larangan terhadap anggota-anggota ini datangnya dari hati. Dia yang nyuruh, dia yang larang. Dan seluruh anggota tubuh tadi yang kita kuasai tadi tunduknya kepada hati. Walaupun terdengar suara haram, suara nyanyian, suara apa, suara ghibah, suara... Ketika hati tak mau mendengar, walaupun terdengar, tapi hati mengatakan kepada telinga, jangan dengar. Walaupun terdengar, tapi hati nggak mau dengar. Maka beda antara terdengar dan mendengar. Kalau mendengar sudah perintah hati. Kalau terdengar berarti telinga sedang mendengar, hati nggak mau. Itu namanya terdengar. Terdengar tidak dosa, mendengar dosa yang sifatnya maksiat. Kalau kita sadar ini, faham ini, maka fahamlah kita yang selamat itu, yang bermanfaat di akhirat, orang yang datang dengan hati yang selamat, maka otomatis anggota tubuhnya selamat. Kenapa? Karena hatinya selamat. Selamat dari aneka ragam yang tidak Allah sukai dari hati, maka selamat juga anggota tubuh yang lainnya dari aneka ragam yang Allah tabaraka wa ta'ala tak inginkan dari anggota tubuh itu. Kenapa? Karena hati telah selamat, maka perintah kepada mata, perintah yang selamat, perintah kepada telinga, perintah yang selamat, perintah kepada lidah, perintah yang selamat, perintah kepada tangan dan jari jemari, perintah yang selamat. Maka dia semua akan ikut selamat karena hatinya selamat. Oleh karena itu, tak ada alasan bagi pelaku maksiat yang mengerjakan maksiat dengan anggota tubuhnya dan terlihat dia mengerjakan maksiat dengan anggota tubuhnya, lalu dia mengatakan yang penting hati saya baik. Itu nggak ada cerita itu. Kami telah melihat bukti isi hati melalui anggota badan. Kami tak tahu isi hati. Tetapi tangan Anda, lidah Anda ketika berbicara itu, kaki Anda ketika melangkah itu adalah perintah hati Anda. Ketika dia melakukan yang kotor, bagaimana Anda mengatakan hati Anda bersih? Ketika dia melakukan yang buruk, bagaimana Anda mengikrarkan bahwa hati Anda adalah hati yang baik? Sementara perintah hati kepada anggota badan yang buruk-buruk. Suruh lihat yang buruk, suruh ucapkan yang buruk, suruh pergi ke tempat yang buruk. Lalu dia mengatakan yang penting hati baik. Baik dari mana? Dari Hong Kong. Kalau Anda baik, kaki Anda nggak di sini letaknya, di masjid. Kalau hati Anda baik, lidah Anda tidak begini keluarnya, tidak ghibah dan namimah. Keluarnya nasihat. Keluarnya zikir. Keluarnya amar ma'ruf nahi mungkar. Keluarnya bacaan Al-Quran. Keluarnya kalimat-kalimat yang bermanfaat. Kalimat-kalimat yang Anda butuhkan ketika Anda mengerjakan sesuatu, walau urusannya dunia tapi Anda sedang butuhkan untuk berbicara, itu yang akan keluar manakala hatinya baik. Maka lisan yang kotor bukti bahwa hatinya kotor. Karena lisan hanya mengucapkan kata-kata hati. Yang ingin berbicara hati, seperti yang Anda katakan tadi loh. Yang ingin berbicara itu apa? Hati. Lidah juru bicara hati. Lidah juru bicara hati. Ketika juru bicara hati, ya yang bernama lidah, mengeluarkan yang kotor-kotor, itu perintah dari hati untuk mengeluarkannya. Berarti hatinya apa? Kotor. Buktinya, juru bicaranya mengeluarkan yang kotor-kotor.
Maka ini terkait kotornya hati akan tampak dalam amalan anggota badan. Hadis yang sahih dari Imam Bukhari dan Muslim yang sangat masyhur dalam bab ini, dan ana yakin semua kita atau mayoritas kita sudah mendengarnya. Yang ada adalah pengulangan dan pengulangan, karena agama memang untuk diulang-ulang. Sebab manusia itu gampang lari-lari gitu. Maka harus diulang-ulang lagi. Gampang nggak bisa tetap dalam satu kondisi. Sudah diingatkan, setelah diingatkan berubah, balik lagi. Diingatkan lagi, sadar lagi, balik lagi. Gitu-gitu manusia itu begitu. Oleh karena itu Allah suruh ulang-ulang terus. Hadis dari Imam Bukhari dan Muslim dari Nu'man bin Bashir. Hadisnya panjang, namun di bagian akhirnya yang berhubungan dengan materi kita. Ala wa inna fil jasadi mudghah. Idza saluhat, saluhal jasadu kulluh. Wa idza fasadat, fasadal jasadu kulluh. Ala wa hiyal qalbu. Masya Allah, sebagian kita membacakan bersama ana, bahkan sebelum ana, pertanda hafal. Tapi belum tentu apa yang kita bisa hafal mudah untuk kita amalkan. Perlu latihan. Kalau apa yang bisa kita hafal langsung kita bisa amalkan, gampang jadi orang soleh. Ketahuilah, kata Nabi, bahwa sesungguhnya di dalam anggota tubuh kalian ini ada satu gumpalan, ada sebuah potongan. Idza saluhat, apabila dianya baik, saleh, saluhal jasadu kullu, akan baik dan saleh seluruh jasad. Karena dia saleh, yang lain akan ikutan saleh, karena perintah dan larangan datang dari dia. Sebaliknya, wa idza fasadat, kalau dia adalah rusak, enggak saleh, fasadal jasadu kullu, rusak seluruh jasad. Karena dia yang nyuruh rusak. Dianya udah rusak. Dia nyuruh yang rusak-rusak. Maka kesolehan anggota tubuh tanda kesolehan hati, dan rusaknya anggota tubuh tanda rusaknya hati. Baiknya amalan anggota badan tanda baiknya apa yang ada di dalam hati, buruknya amalan anggota badan tanda buruknya apa yang ada di dalam hati. Hati itulah pemimpin anggota badan. Hati itulah engkau yang sesungguhnya. Gerakan tangan engkau adalah gerakan tangan yang diperintahkan oleh hati engkau. Gerakan kaki dirimu adalah gerakan kaki yang diperintahkan oleh hati engkau. Begitu seterusnya. Apa yang engkau ucapkan adalah apa yang hati engkau suruh dia untuk mengucapkan. Apa yang engkau lihat adalah apa yang hati engkau suruh dia mata itu untuk melihatnya. Sudah masuk waktu? Ya, baik, kita dengarkan suara azan dan kita jawab seruan azan, lalu kita lanjutkan materi ini dan tanya jawab insyaallah taala. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah.
أشهد أن محمدا رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوسيلة والفضيلة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, alhamdulillah ini di tengah-tengah kita ada santri-santri dari Markas Sunnah Nusantara Al-Hijrah. Nasihat ana untuk mereka semua adalah Allah fit ta'allum. Selalulah kita bertakwa kepada Allah, mencari ilmu lillahi ta'ala dan bersungguh-sungguh dalam Saudariku, al-hadirin wal-hadirat, al-musyahidin wal-musyahidat. Maka ketika hati manusia di dalamnya sudah ada takwa, maka otomatis dia akan suruh anggota badannya untuk melakukan ketakwaan. Melakukan hal yang diperintah Allah dan meninggalkan hal yang dilarang oleh Allah. Kenapa? Hatinya sudah takwa. Di hati itu sudah ada sifat takwa. Sebaliknya, ketika hati tidak bertakwa atau takwanya kurang, tak sempurna, sesuai dengan kadar ketidaksempurnaannya itulah untuk melakukan amal dari ketakwaan di anggota badan. Dalam bab ini Abu Hurairah mengatakan tubuh yang lainnya adalah tentara-tentaranya. Fa in tabal maliku tabat junuduh wa in khabuthal maliku khabuthat junuduh. Kalau rajanya baik, maka tentaranya akan melakukan yang baik-baik. Kalau rajanya buruk, rusak, maka tentaranya yaitu anggota tubuh tadi akan melakukan yang buruk-buruk dan akan melakukan yang rusak-rusak. Akan tetapi di sini ada satu penting hal yang ingin ana ingatkan. Pada kesempatan yang berbahagia ini sangat penting sekali. Jangan sampai kita lalai bahwa hati yang takwa dari seorang muslim di zaman sekarang ini jangan pernah difahami takwa 100%. Tanpa cacat, tanpa kesalahan. Allah tidak pernah memerintahkan kita takwa yang sifatnya seperti itu. Takwa tanpa berbuat salah, tanpa kekurangan. Takwa tanpa kekhilafan dan kesilapan. Allah nggak suruh. Kalau Allah suruh kita seperti itu, kita nggak kuat. Kita nggak sanggup.
Maka sehebat apapun takwanya seorang mukmin, tetap dia punya cacat. Namun hukum diambil dari angka mayoriti. Bilangan terbanyak, angka mayoritas yang dia lakukan ketakwaan, insya Allah orang yang bertakwa walau memiliki kekurangan ini, kekurangan di sini, kekurangan di sini. Sebagaimana ketika angka mayoritasnya adalah maksiat, maka pelaku maksiat walau ada ketaatan di sini, ketaatan di sini, ketaatan di sini, namun angkanya minor. Yang lebih mayoritas adalah maksiatnya. Maka ini hati orang yang berbuat maksiat dari orang yang beriman maksudnya. Dari orang yang beriman, asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, beriman kepada Al-Qur'an, beriman kepada hari akhir, beriman kepada qada dan qadar, beriman kepada malaikat, kepada para nabi dan para rasul. Dia beriman, mengimaninya. Namun mayoritas amalannya amalan maksiat. Walau mayoritas amalnya amalan maksiat dan dia pelaku maksiat, dia juga akan punya ketaatan. Berlaku sebaliknya yang seperti yang tadi. Kalau dia takwanya takwa mayoriti. Tak mungkin takwanya full 100% tanpa kesalahan. Itu bukan manusia itu. Karena kalau itu bukan manusia, maka bukan itu perintah Allah kepada kita. Hal yang sama, orang yang beriman, pelaku maksiat. Mayoritas perbuatannya maksiat. Kalau kita lihat dengan saksama, dia punya kebaikan. Dia punya hal yang sesuai dengan syariat. Dia punya hal yang bahagian daripada takwa, namun jumlahnya minoritas. Tapi tetap ada kebaikan di dalamnya. Tetap ada kebaikan di dalam diri, walau pelaku maksiat. Muslim tapi, beriman kepada Allah dan Rasulnya, beriman kepada hari akhir. Namun kalau sudah kafir, sudah nggak punya kebaikan. Karena modal awal itu Islam. Rasul amri al-islamu. Modal segala urusan adalah masuk dulu agama Islam. Kalau nggak Islam, nggak ada kebaikan. Ini bukan bahasan kita dalam arti kata kenapa orang tidak Islam dianggap tidak ada kebaikan. Ini bukan bahasan kita. Bisa kita bahas juga, namun takut nanti melenceng ke bahasan yang panjang lagi. Intinya adalah seperti itu. Ketika Allah menyuruh kita bertakwa, dan ketika kita melihat orang yang bertakwa, harap ditambahkan takwa yang pasti ada cacat. Maka jangan pernah nuntut orang lain sempurna, saudaraku. Dia tidak akan bisa melakukannya, sebagaimana engkau pun tak akan mampu melakukannya. Engkau tahu siapa dirimu. Dan kalau engkau jujur terhadap dirimu, engkau tahu kekurangan-kekurangan dirimu. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Dan engkau tahu kekurangan dirimu lebih banyak daripada apa yang diketahui oleh orang-orang sekitarmu. Kalau engkau tidak mampu melakukan ketaatan yang sempurna tadi, maka jangan pernah menuntut orang lain melakukan ketakwaan itu secara apa? Sempurna. Kalau dia terjadi padanya kesalahan, namun mayoritas amalnya adalah ketaatan, maklumi. Maklumi bukan berarti benar, tidak. Maklumi. Ya wajar. Ustadz kok pemarah? Ya biar aja. Berarti itulah kekurangannya. Misalnya ya. Ya Ustadz, tapi emang kenapa? Memang Ustadz nggak boleh marah gitu? Atau yang lainnya. Kalau kita sadar ini, kita hanya akan menilai mayoritas yang kita tahu dari seseorang. Dan kita akan maklum dia punya kekurangan. Dan ketika sampai kepada kita kekurangannya, kalau kita paham poin ini, kita memaklumi. Ya wajar lah. Kan dia manusia. Allah tidak pernah menyuruh kita takwa yang 100% tanpa salah.
Kalau kita nggak paham ini, maka seolah-olah kesalahannya itu akan menghilangkan ketakwaannya yang banyak. Ini zalim dalam penilaian. Dan Allah menyuruh kita untuk berbuat adil, baik dalam timbangan zahir atau timbangan batin. Wa aqimul wazna bil qisti wa la tukhsirul mizan. Tegakkan keadilan dengan benar. Tegakkan timbangan dengan adil. Wa la tukhsirul mizan. Jangan kalian mencurangi timbangan, baik timbangan pasar atau timbangan menilai seseorang. Itu juga timbangan. Mayoritasnya ketakwaan. Ada kekurangan kesana sini, kemudian kenapa kekurangannya yang dibicarakan? Kenapa kekurangannya yang diviralkan? Kenapa kekurangannya yang menjadi topik bahasan? Kan tidak adil dalam timbangan. Paham tidak maksudnya? Timbangan pasar kan dicurang-curangi. Hal yang sama ketika kita melihat seseorang mayoritasnya takwa, ada kekurangan, yang dibicarakan kekurangannya. Anda tidak adil. Anda telah mutaffifin dalam timbangan menilai seseorang. Dan Allah tidak ridho perbuatan itu. Kalau kita faham poin ini, saudaraku, takkan pernah ada keinginan ingin tahu kekurangan orang itu apa. Apalagi membicarakannya. Ingin tahu saja tidak. Apalagi ingin membicarakannya. Apalagi ingin cari tahu. Ingin tahu aja tidak. Dan hatinya merasa malas kalau ada orang cerita kekurangan orang lain kepada dirinya. Kekurangan orang lain. Apa manfaatnya bagi kita tahu kekurangan fulan. Cukup waktu kita untuk tahu kekurangan manusia? Cukup waktu kita untuk membicarakan kekurangan manusia? Mana lagi waktu untuk beribadah? Kita ini belum cerita dosanya ya, yang harus kita bayar di akhirat. Kalau dia tidak tahu, di akhirat Allah beritahu dia untuk nuntut kita. Suatu hari, anak suruh istri, pergilah ke rumah tetangga itu. Tetangga itu udah tinggal di sini sekian lama, anak jarang melihat engkau pergi main ke rumahnya. Istri dengan istri lah maksudnya. Maka istri itu pergi ke rumah tetangga itu, pulang, bawa kisah yang hati kita nggak suka dengarnya. Kita ingatkan, jangan ya. Ana nyuruh pergi jalin ukhuwah bukan untuk membawa berita. Pergi lagi, pulang aman, pergi lagi, pulang aman. Yang namanya manusia. Pergi lagi, pulang bawa berita lagi. Ingatkan lagi. Setelah terjadi 3 kali, nggak boleh lagi kamu pergi main ke sana. Nggak boleh lagi pergi main ke sana, nggak boleh. Saya larang. Karena kita nggak suka orang membawakan kepada kita kisah yang kita tidak tahu akhirnya hati kita terkotori oleh berita itu. Setelah kita larang, nah, udah lama, mungkin taubat dia, kita suruh lagi gitu. Karena hak tetangga juga harus ada saling sapa menyapa, kunjung mengunjungi, ukhuwah, hak bertetangga. Tapi kita nggak suka gitu. Dia bawa kabar yang tentang sesuatu yang kita tidak suka mendengarnya. Karena nggak ada untungnya sama kita, nggak ada manfaatnya untuk kita tahu kesalahan orang.
Oleh karena itu kalau orang lain menceritakan kepada kita kesalahan fulan, hati kita sakit. Sakit, kita nggak suka itu. Hati itu nolak. Dan itu salah satu ciri hati yang selamat. Bukan malah suka dia, apalagi. Kalau ini gimana, kalau itu gimana, kalau fulan gimana. Dia nggak suka. Maka salah satu ciri hati yang selamat adalah yang ada di dalam firman Allah dalam surat Al-Hasyr tentang orang yang beriman, yang selalu mendoakan orang yang beriman yang telah mendahuluinya dan mengatakan, ampuni untuk kami dosa kami dan saudara-saudara kami yang telah mendahului kami dalam keimanan. Kenapa dia mendoakan? Karena hatinya selamat untuk saudara-saudaranya. Dan dia berdoakan dalam hatinya, jangan dia letakkan di hati kami ini kedengkian, ketidaknyamanan, sakit hati terhadap orang mukmin. Dia doakan untuk mereka kebaikan dan dia minta kepada Allah, jangan letakkan kedengkian atau sakit hati kepada orang yang beriman, wahai Rabbku. Caranya adalah yang tadi, ketakwaannya mayoritas, maka dia orang yang bertakwa. Namun bersama dengan kita meyakini karena zahirnya seperti itu, dia orang yang bertakwa, kita yakini juga pasti takwa yang tidak sempurna. Di zaman Rasul saja para sahabat mengatakan, ayuna lam yadhlim nafsah. Siapa di antara kami yang tidak pernah menzolimi dirinya sendiri, tidak pernah terjerumus ke dalam kesalahan dan kekeliruan. Itu di zaman Nabi masih hidup bersama penduduk surga dan penduduk surga yang ada di kota Mekah dan kota Madinah. Seperti itu yang terjadi. Anda sudah di abad 20. Berapa ini? 22? 21. Anda ingin mencari orang yang selamat? Kemana mau dicari? Fahami itu penting untuk zaman sekarang. Karena di zaman sekarang ini seolah-olah kalau bicara orang lain itu nggak boleh salah. Tapi kalau bicara tentang dirinya, wajar dong saya salah. Kenapa nggak dibalik? Berusaha untuk tidak salah untuk dirimu, walau nggak akan mungkin bisa, dan berusaha untuk wajar dia salah. Yang dibalik-balik, kalau giliran kita, kesalahan kita, wajar saya salah. Saya kan manusia, tapi bicara orang lain seolah-olah tak wajar kalau dia salah. Kalau Anda melihat ada orang yang Masya Allah amalannya bagus, Anda tidak melihat kekurangannya, Anda tidak melihat kesalahannya, karena belum lihat aja. Bukan karena tidak ada, karena belum lihat aja, belum tahu aja. Pasti ada. Oleh karena itu manusia yang paling benar menilai seseorang adalah istri atau suami. Istri untuk suami, suami untuk istri. Itu yang paling benar menilai seseorang. Kalau si istri sudah mengatakan suami saya orang baik, itu orang baik. Kalau si suami mengatakan istri saya orang baik, itu orang baik. Kenapa? Karena mereka yang paling tahu siapa orang ini. Nah, maka hati yang selamat di akhirat otomatis membawa anggota tubuh yang selamat. Karena anggota tubuh itu adalah pasukannya. Dia yang menggiringnya dalam ketaatan. Maka ketika hatinya hati yang selamat, selamat dari aneka ragam kesyirikan, kekufuran, selamat dari aneka ragam sengaja menyelisihi Rasul sallallahu alaihi wasallam, tahu bahwa itu bukan sunnah Nabi, sudah berbeda dengan sunnah Nabi, tetap ingin melakukannya, tak ingin mengikuti Rasul, itu juga penyakit hati dan membuat hati tidak selamat. Selamat dari syahwat. Tapi ingat yang Anda katakan tadi, selamat tidak dalam sifat 100% tanpa cacat gitu loh. Tapi hukum mayoritasnya selamat. Kenapa semua manusia membutuhkan di akhirat membutuhkan ampunan Allah? Karena dia tidak pernah selamat dalam menjalankan ketakwaannya itu. Selamat dalam syubhat, dia punya ilmu yang membentengi dirinya daripada syubhat.
Dan ketika datang kepadanya ilmu, syubhat yang ada pada dirinya dengan gampang dia hilangkan untuk ikut kepada ilmu. Itu tanda hati yang selamat. Tapi kalau ilmu yang dia tolak karena mempertahankan argumentasi yang dia sebelumnya lakukan, maka itu adalah hati yang tidak selamat dari syubhat. Dan hati yang selamat dari hawa nafsu. Itu yang dikatakan oleh Imam Ibnul Qayyim secara garis besar ketika beliau mendefinisikan hati yang selamat. Kata beliau, hati yang selamat adalah wala yatimmu lahu salamatuhu mutlaqan hatta yaslama min khamsati asya. Takkan hati itu selamat kecuali selamat dari 5 perkara. Secara umum itu. Min syirkin yunaqidut tauhid, min syirkin yunaqidut tauhid, selamat dari perbuatan syirik yang berseberangan dengan tauhid. Wa bid'atin tukhalifu sunnah, dan selamat daripada perbuatan bid'ah yang menyelisihi sunnah. Wa syubhatin tukhaliful amr, wa syahwatin tukhaliful amr, dan selamat daripada syahwat yang akan menyelisihi perintah Allah. Perintah di sini perintah untuk mengerjakan dan perintah untuk meninggalkan, dua-duanya perintah. Perintah kerjakan, perintah hentikan. Selamat daripada syahwat yang akan mengajak untuk menyelisihi perintah. Perintahnya kerjakan, dia nggak mau kerjakan dengan syahwatnya. Perintahnya hentikan, dia tidak mau hentikan dengan syahwatnya. Wa ghaflatin tunaqidu dzikr, dan dia selamat dari ghaflah, lalai, yang bertabrakan dan menyelisihi selalu ingat kepada Allah, ingat kepada hari akhir. Wa hawan yunaqidut tajrida wal ikhlasa, dan selamat dari hawa nafsu yang berseberangan dengan memurnikan ketundukan dan keikhlasan dalam beragama. Ketundukan kepada Allah dan Rasulnya, dan keikhlasan kepada Allah tabaraka wa ta'ala. Ini secara umum perkataan Imam Ibnul Qayyim yang sangat masyhur, dinukilkan oleh para ahli ilmu ketika berbicara tentang keselamatan hati. Namun pada umumnya hati, pada hukum mutlaknya adalah hati yang selamat adalah hati yang sesuai dengan apa yang Allah perintahkan, sesuai dengan apa yang dilarang oleh Allah. Ketika Allah perintahkan dia hadir, ketika Allah larang dia absen. Namun dalam bentuk yang tadi, hukum akan dinilai dari angka terbanyak yang dilakukan oleh seorang insan dalam perjalanannya mengamalkan agamanya di permukaan bumi. Ciri yang lain banyak, walaupun dia masuk ke dalam 5 poin yang tadi dikatakan oleh Imam Ibnul Qayyim. Orang yang rajin infak, sedekah, itu tanda hatinya hati yang selamat. Karena kalau hatinya tidak selamat, hati itu akan mengajak kepada bakhil. Hati itu mengajak kepada apa? Bakhil. Orang yang rajin membaca Al-Quran, itu tanda bahwa hatinya selamat. Kenapa? Karena hati yang tidak selamat tak bisa bersahabat dengan Al-Quran. Lidahnya itu berat dengan kitabullah azza wa jal. Orang yang rajin ke majelis ilmu, pertanda hatinya selamat. Rajin ke majelis ilmu, rajin sholat fardu, rajin ke rumah Allah, pertanda hatinya selamat.
Hukum zahir kita seperti itu. Karena kalau tidak dia akan menjadi orang yang, kalau bahasa orang sekarang, panas bokongnya duduk di majelis ilmu itu. Gak bisa betah di masjid. Gak bisa betah mendengarkan ayat Allah dibacakan, syariat-syariat Allah tabaraka wa ta'ala diajarkan. Di antara ciri hati yang selamat adalah hati yang mendahulukan akhirat daripada dunia. Dia selalu mendahulukan akhiratnya dibanding dunianya. Karena kecintaannya kepada akhirat melebihi cintanya kepada dunianya. Hati yang selamat, hati yang rajin memaafkan, tidak dendam-dendaman. Karena orang yang rajin memaafkan itu bertanda dia sangat dekat dengan perintah-perintah Allah dan dia sangat mencari hal yang lebih utama di akhirat dibanding yang tidak utama. Karena kalau ada orang berbuat salah kepada kita, sebenarnya kita boleh untuk nuntut di akhirat, itu boleh. Tapi kalau kita maafkan, maaf itu lebih banyak dapatnya dibanding nuntut. Ada orang berbuat salah kepada kita. Sebenarnya kita diberikan kesempatan untuk kita diberikan kebolehan untuk tidak maafkan, nanti urusannya di hadapan Allah. Itu boleh. Namun kalau kita maafkan, yang akan kita dapatkan karena kita telah memaafkan lebih banyak daripada hasil nuntut ini. Maka orang yang rajin memaafkan itu biasanya terlihat rajin memaafkan itu karena dia memang lebih mengutamakan akhirat dibanding dunia. Lebih cinta akhirat. Sehingga dia mencari yang lebih baik di akhirat dibanding baik juga, tapi di bawahnya gitu. Toh pada akhirnya kita ingin pahala sebanyak-banyaknya di akhirat. Pahala memaafkan di dunia, dapatnya di akhirat lebih banyak daripada pahala tak memaafkan, nuntut di akhirat. Tapi Allah itu Maha Suci, Allah yang meletakkan syariat tak bertabrakan dengan fitrah manusia. Salah satu fitrah manusia adalah mau memberikan keburukan kepada orang yang telah berbuat buruk kepadanya. Dan salah satunya adalah itu yang dibolehkan syariat. Nanti ambil pahalanya di akhirat. Karena dia telah melakukan keburukan, maka dibalas dengan apa? Keburukan. Wa jazaa'u sayyi'atin sayyi'atun mithluha. Balasan orang yang telah berbuat buruk kepada kita boleh dibalas dengan keburukan. Salah satunya adalah itu. Sama dengan hukum qisas. Hati ini, hati manusia, fitrah manusia itu kalau melihat orang yang telah membunuh anaknya, ingin orang itu juga mati. Ingin orang itu juga tewas. Oleh karena itu Allah memberikan kesempatan untuk itu. Fitrah manusia. Kalau ada yang bilang terlalu kejam hukum Islam dengan qisas karena bukan bapaknya yang mati. Coba kalau bapaknya yang mati, lain cerita itu orang itu. Bukan anaknya yang dimutilasi. Coba kalau anaknya yang dimutilasi. Nggak begitu ngomongannya itu. Pasti dia ingin bunuh juga. Secara isi hatinya pengen membunuh orang itu juga. Dia yang telah melayangkan nyawa anak saya, harusnya nyawanya juga melayang. Namun orang-orang yang ngomong-ngomong hukum Islam itu kok begitu, kok sadis gitu. Bukan sadis, sesuai dengan fitrah manusia. Fitrah manusia kalau ada orang kesayangannya dibunuh oleh seseorang, dia ingin orang itu juga mati. Baru dia merasa impas, walaupun sakit, tetap sakit, kehilangan tetap, tapi dia merasa lega gitu. Nah, mati juga kamu kan, gara-gara kamu buat mati anak saya gitu. Ada leganya gitu. Maka yakinlah orang-orang yang membantah hukum qisas itu karena bukan bapaknya yang tewas. Karena bukan anaknya yang dibunuh orang. Kan hukum qisas itu diperlakukan kepada orang yang keluarga korban kan? Dia belum jadi korban. Keluarganya belum jadi korban, makanya ngomongnya kayak gitu. Coba kalau dia jadi
jadi keluarga korban, lain cerita itu nanti. Di dalam Al-Quran, Allah menurunkan firman bahwa Al-Quran ini obat untuk apa yang ada di dalam hati. Di dalam surat Yunus ayat 57. Ya ayyuhan nasu qad ja'atkum mau'idhatum min rabbikum. Wahai manusia, telah datang kepada kalian mau'idhah dari Rabb kalian. Apa itu mau'idhah? Mau'idhah adalah hal-hal yang memberikan kepadamu ancaman agar engkau takut, dan hal-hal yang memberikan kepada engkau janji agar engkau harap. Itu dia mau'idhah. Ayat ini bicara tentang Al-Quran. Telah datang kepada kalian dari Rabb kalian mau'idhah. Al-Quran isinya itu. Isinya memberikan kepada kita janji akan kita berharap, memberikan kepada kita ancaman agar kita takut. Sehingga tugas para nabi dan para rasul juga seperti itu. Tugas para nabi dan para rasul, mubasyirina wa mundhirina. Rusulan mubasyirina wa mundhirina. Kami telah mengutus rasul-rasul, tugas mereka dua, mubasyirina, memberikan kabar gembira. Yaitu janji-janji akan apa yang didapatkan oleh orang yang patuh dan taat kepada syariat Allah. Wa mundhirina, yang kedua, pemberi peringatan, yaitu telah menyampaikan ancaman-ancaman kalau Anda tidak mau patuh dan taat kepada syariat Allah Subhanahu wa taala. Itu dia mau'idhah. Mau'idhah adalah gabungan sesuatu itu memiliki janji dan harapan, sesuatu itu memiliki ancaman dan kabar peringatan bara bahaya. Itu adalah Al-Quran. Lalu Allah katakan wa syifaa'un lima fis sudur. Al-Quran itu di dalamnya ada obat terhadap apa-apa yang ada di dalam dada, apa yang ada di dalam hati. Obat dari aneka penyakit hati. Sehingga hati itu kalau benar-benar ikut kepada Al-Quran, dekat dengan Al-Quran, mau mengamalkan Al-Quran, menjadi hati yang selamat. Kenapa? Karena penyakit-penyakit hatinya dihancurkan oleh Al-Quran. Mudah-mudahan bermanfaat apa yang bisa Ana sampaikan kepada antum pada kesempatan yang berbahagia ini, dan waktu yang tersisa kita gunakan untuk menjawab pertanyaan sampai waktu yang dimudahkan Allah Tabaraka wa Ta'ala untuk kajian kali ini. Wassallallahu wasallam wa baraka wa an'am ala abdihi wa rasulihi Muhammad. Kalau ada ilmu atas jawaban dari pertanyaan maka kita akan jawab. Kalau tidak ada ilmunya maka kita katakan Allahu a'lam. Ustaz, ada pertanyaan bagaimana membedakan antara hati dan fikiran? Ulama ahli ilmu berbeda pendapat. Apakah fikiran itu letaknya di dalam hati? Ataukah fikiran itu letaknya di dalam otak? Otak di kepala, hati di sini. Apakah fikiran itu adalah amalan hati, atau fikiran itu adalah amalan otak? Otak di atas, hati di dalam dada. Terjadi khilaf. Sebagian mengatakan di otak, sebagian mengatakan di hati. Dan dalil-dalil syariat lebih condong kepada fikiran itu letaknya dalam hati, bukan di dalam otak. Karena akal Allah sebut dalam hati. Allah menyebut akal itu dalam hati, dalam nas Al-Quran. Walaqad dzara'na li jahannama katsiran minal jinni wal insi. Kami pasti akan isi neraka jahanam
dengan banyaknya jin dan manusia. Apa penyebabnya wahai Rabb mereka dimasukkan ke dalam neraka dan banyak dari mereka itu dimasukkan ke dalam neraka? Lahum qulubun, mereka punya hati, la ya'qiluna biha, tak mau berakal dengan hati itu. Allah menggunakan kalimat akal. Ketika Allah menggunakan kalimat akal, anggota tubuhnya Allah sebut hati. Maka ini dalil bahwa fikiran dan akal itu letaknya di hati. Fikiran dan akal itu letaknya di hati. Wallahu a'lam. Ini yang bisa Anda jawab karena hal-hal yang berhubungan dengan batin kita sulit untuk mengatakan ini dan itu, kecuali ada nas-nas seperti ini, maka kita lebih condong untuk mengatakan fikiran dan akal itu letaknya di dalam hati, bukan di dalam otak. Kayaknya orang gila punya otak deh. Coba kita lihat dalil lain. Ada dalil yang juga mengarah kepada dalil bahwa akal letaknya di dalam hati. Surat Al-Hajj ayat yang ke-46. Afalam yasiru fil ardi, maka apakah mereka tidak berjalan di permukaan bumi, melihat, bertafakkur, melihat ciptaan-ciptaan Allah di permukaan bumi, memperhatikan. Fatakuna lahum, sehingga dengan itu mereka memiliki qulubun, hati, ya'qiluna biha, yang mereka berakal dengan hati itu. Nampak? Berjalanlah di permukaan bumi, perhatikan. Supaya apa? Supaya hati kalian menjadi hati yang berakal. Kembali dalam ayat ini, Allah menggandeng akal dengan alatnya yang bernama hati. Maka wallahu alam, letak fikiran itu di dalam hati. Jadi hati dan fikiran itu satu paket. Ini lebih, Allahu alam, lebih rajih, dan ana mengatakan insya Allah otak itu adalah alat yang digunakan hati untuk berakal. Yang ingin berakal itu hati. Lalu dia menggunakan alatnya bernama fikiran. Wallahu a'lam. Wallahu a'lam. Ustaz, ana ingin bertanya tentang bisikan hati dan bisikan syaitan. Hati punya bisikan, syaitan punya bisikan. Bisikan hati berasal dari syahwat, bisikan syaitan berasal dari syaitannya itu sendiri. Dan apabila bisikan syahwat dan bisikan syaitan itu menyatu, maka dia menjadi penghancur berat, penghancur kelas kakap. Apabila syahwatnya bersampur dengan bisikan syaitan, menyerang serentak serangannya. Karena musuh manusia dua, syahwatnya dan syaitan. Syahwat musuh manusia di dalam dirinya, syaitan musuh manusia eksternal. Syahwat musuh manusia internal. Kenapa di bulan Ramadan masih ada pelaku maksiat? Karena yang dikurung eksternal.
internal masih ada di dalam badan. Maka tetap terjadi maksiat di bulan Ramadan karena musuh yang satu belum terkurung. Musuh yang satu belum terkurung. Dan Allah Tabaraka wa Ta'ala yang maha pengasih dan penyayang telah menurunkan kepada kita sesuatu yang dengannya kita bisa menilai bisikan ini, bisikan yang baik untuk kita ikuti atau bisikan yang buruk untuk kita jauhi. Kalaulah syariat Allah tidak Allah turunkan, kita kehilangan acuan. Kita kehilangan pedoman. Kita tak akan bisa menilai dengan penilaian yang benar. Tak bisa kita bedakan mana fikiran yang harus kita ikuti, mana bisikan hati yang harus kita ikuti, mana pula bisikan hati yang harus kita tinggalkan. Mana bisikan hati yang boleh kita ikuti dan jalankan, mana bisikan hati yang tidak boleh kita jalankan. Pedomannya sudah Allah turunkan. Pedomannya sudah Allah turunkan. Dan itu yang paling penting. Soal bisikan itu pasti ada. Ajakan syahwat pasti ada. Ajakan syaitan pasti ada. Dan kita tidak bisa membentengi diri kita dari ajakan-ajakan itu. Nggak bisa. Karena itu adalah materi ujian. Kalau nggak ada syahwat dan nggak ada syaitan, nggak ada ujian. Kalau nggak ada ujian ya seperti burung, nggak ada surga, nggak ada neraka. Seperti hewan ternak, sapi, kambing, ayam, nggak ada surga, nggak ada neraka. Karena nggak ada ujian, nggak ada apa? Materi ujiannya, maka tak ada materi pembalasannya. Nah. Bagaimana caranya Ustadz agar kita tidak overthinking jika ditimpa suatu masalah? Overthinking ini apa ya? Hah? Pikiran yang berlebihan. Berlebihan itu maksudnya apa? Hah? Apa maksudnya berlebihan? Anak ingin tahu dulu apa yang dimaksud oleh yang bertanya. Takut salah maksud dan tujuan yang bertanya, salah anak memahami sehingga nggak tepat jawabannya dengan apa yang ia butuhkan. Bagaimana caranya supaya kita tidak overthinking jika ditimpa suatu masalah? Tolong wujudkan kepada anak overthinking yang seperti apa. Mana yang bertanya? Overthinking yang seperti apa? Kasih contoh, 1 atau 2 overthinking yang antum inginkan. Mudah-mudahan anak tahu cara menjawabnya. Supaya terjawab pertanyaan. Tapi kalau anak enggak, kalimatnya bagi anak samar-samar, ya anak samar-samar. Enggak ngerti juga pengarahan jawabannya mau kemana gitu. Mana yang bertanya? Enggak ada yang bertanya? Yang bertanya udah pada pulang? Oh, dari akhwat. Nah, ya udah, yang bertanya tulis lagi. Contohnya saja. Nanti insya Allah kita balik lagi ke pertanyaannya. Karena takut tak sesuai gitu. Jangan kita terjebak dengan kosakata yang di dalamnya terkandung aneka ragam multi tafsiran sehingga kita gak jelas apa yang kita maksud. Dan gak jelas maksud dan tujuan kita ketika kita bertanya. Karena ini membingungkan orang maksud kita apa. Dan kalimat-kalimat seperti ini mulai banyak di zaman kita sekarang. Dibuat sebuah kata-kata, akhirnya dia itu samar-samar di dalamnya kebenaran dan kebatilan.
Bagaimana caranya Ustadz agar kita bisa istiqomah dan hati kita selamat? Jika kondisinya kita berada dalam circle pekerjaan yang tidak sejalan dengan istiqomah itu. Kalau Anda ikut circle perjalanan pekerjaan itu, Anda ikut berdosa. Dan tak ada alasan, ya Robku, dunia pekerjaanku seperti ini, maka mau tidak mau saya harus ikut. Enggak. Saya nggak bisa nolak ya Allah. Nggak bisa. Itu alasan yang bisa dibuat di dunia, namun nggak laku di akhirat. Nggak laku di akhirat. Fastakhaffa qaumahu fa'ata'uhu. Fir'aun nyuruh kaumnya untuk ikuti dia, musuhi Musa. Fa'ata'uhu, kaumnya ngikuti dia karena dia diktator. Kata Allah apa? Fa'auradahumun nar. Fir'aun membawa mereka ke neraka. Kenapa? Ya sudah. Anda patuh kepada orang yang memaksa Anda atau menyuruh Anda melakukannya, Anda selamat di dunia. Tapi di akhirat nggak laku. Kecuali darurat. Darurat itu kalau tidak Anda lakukan, nyawa Anda terancam. Atau Anda akan dapat hukuman berat yang Anda tidak sanggup hadapi. Maka itu boleh. Kalau tidak Anda tidak lakukan, tangan Anda mereka potong, gitu misalnya. Atau punggung mereka mau punggung Anda mau pakai pisau cutter itu, mau di sayat-sayat, dan Anda termasuk orang yang gak kuat berhadapan dengan azab itu. Akankah ketika Anda menyelisih circle pekerjaan itu akan seperti itu? Akankah ketika Anda menyelisih circle pekerjaan, kalau akan seperti itu, Anda punya uzur di sisi Allah. Illa man ukriha, orang yang dipaksa melakukan itu. Namun karena hanya takut, tak sesuai dengan rekan sekerja, tak sesuai dengan rekan sekantor, tak sesuai dengan rekan sebisnis, itu bukan alasan untuk ikut pekerjaan yang seperti itu dan kemudian menjadi dalil untuk melakukannya bersama mereka. Obatnya adalah pahami bahwa kita bertanggung jawab masing-masing. Kalau mereka ngajak Anda ikut, Anda tidak akan bisa membebankan dosa Anda kepada mereka. Pekerjaan Anda tetap Anda yang bertanggung jawab di hadapan Allah. Pekerjaan mereka bertanggung jawab di hadapan Allah. Kalau saya nggak ikut mereka, Ustadz, saya nggak dapat rezeki. Ini batil. Ini batil. Karena rezeki itu pasti ada di yang halal dan yang haram. Tapi kalau yang Anda inginkan adalah kalau saya nggak ikut mereka, Ustadz, saya nggak dapat bisnis dengan nilai besar ini. Nah, itu mungkin. Mungkin. Kalau saya nggak ikut nyogok, untung saya nggak banyak, Ustadz. Tapi kalau saya mau nyogok, maka proyeknya proyek besar. Keuntungannya juga besar. Maka saya harus ikut gayanya mereka agar dapat bisnis dari mereka, agar untungnya besar. Gitu. Itu biasanya kejadiannya itu. Maka hati yang cinta akhirat rela untuk kehilangan dunianya demi keselamatan akhiratnya. Tak ada alasan kita mengikuti circle kita. Circle-nya penduduk Mekah bertabrakan dengan apa yang diamalkan oleh orang-orang yang baru beriman di kota Mekah. Lihat bagaimana suri tauladan kita melakukannya. Tetap mengatakan tidak apapun yang akan terjadi.
Hanya saja yang mungkin akan kita tidak jauh lebih kecil daripada aniaya yang mereka rasakan. Yang mungkin akan kita tidak jauh lebih kecil daripada aniaya yang mereka rasakan. Yang dicari oleh orang mukmin adalah keberkahan dalam harta, bukan jumlah harta. Hati-hati. Orang mukmin yang mereka cari adalah berkah dalam harta. Soal jumlah terserah Allah yang ngatur. Bukan mencari jumlah harta. Nah, sama pertanyaannya, apa hubungan hati dengan pikiran? Terkadang kalau kita lakukan sesuatu, kata hati kita berbeda dengan kata pikiran kita. Enggak. Pikiran itu datangnya dari hati. Sebagaimana ayat-ayat yang telah kita bacakan, bahwa akal itu letaknya di dalam hati. Namun hati itu menimbangkan dua masalah. Begini. Mungkin hati yang bimbang A atau B, A atau B gitu. A-nya yang benar, B-nya yang salah. Lalu kita mengatakan hati saya sebenarnya mengarah kepada A, namun pikiran saya kepada B gitu loh. Mungkin itu yang terjadi. Namun ala kulli hal terjadi perbedaan pendapat di kalangan para ulama, apakah akal dan pikiran itu letaknya di otak atau letaknya di hati. Wallahu alam, ana lebih setuju karena ada dalil-dalilnya bahwa letaknya tidak di pikiran, tapi letaknya di hati. Maka yang Allah akan tanya di akhirat, yang Allah akan minta pertanggungjawaban dari anggota badan kita di akhirat adalah akal. Adalah hati bukan otak. Allah akan minta pertanggungjawaban kepada lidah. Allah akan bertanya. Akan ditanya oleh Allah anggota tubuh kita yang kita gunakan dalam berbuat. Yang ada itu adalah Allah akan bertanya kepada hati, Allah akan bertanya kepada lidah, Allah akan bertanya kepada telinga, Allah akan bertanya kepada kaki, Allah akan bertanya kepada tangan, Allah akan bertanya kepada mata. Mata udah sebut tadi? Belum. Dan Allah akan bertanya kepada kulit. Dan mereka akan menjawab. Tak ada di dalam Al-Quran Allah bertanya kepada otak. Lihat beberapa ayat di dalam Al-Quran, beberapa surat di dalam Al-Quran, Allah akan bertanya dan anggota tubuh yang kita gunakan itu akan menjawab pertanyaan-pertanyaan Allah, bersaksi di hadapan Allah atas apa yang telah terjadi pada dirinya di saat dia kita gunakan. Maka di situ yang ada hanyalah hati. Yang ada adalah hati. Bukan otak. Wallahu alam. Wallahu alam. Nah. Terkadang ketika kita terjerumus ke dalam kemaksiatan, hati ini sadar bahwa ini adalah perbuatan maksiat dan Allah marah dan murka. Tapi tubuh ini masih terjerumus melakukan maksiat. Walau ketika melakukan maksiat itu, hati ini menyangkal, namun badan tetap kalah. Ketika badan melakukan, itu artinya hati nyuruh loh. Hati nyuruh loh. Kalau hati nggak nyuruh, badan nggak lakukan. Mana mungkin kaki itu akan berjalan kepada sesuatu yang hati nggak nyuruh jalan? Nggak mungkin. Nggak mungkin
Mata itu melihat sesuatu yang hatinya suruh jangan lihat. Nah, itu nggak mungkin. Maka ketika badan melakukan maksiat, itu perintah hati. Walaupun si hati itu tahu bahwa itu maksiat. Bukan berarti hati menyangkalnya, wahai mata jangan lihat, si mata nggak patuh-patuh gitu. Emang itu kejadiannya? Enggak kan? Enggak begitu kan? Hati yang pengen lihat. Namun hati itu juga tahu itu maksiat. Seharusnya nggak boleh, tapi dia mau, gitu loh. Jangan kira bahwa itu penolakan hati dan pembangkangan mata. Itu penolakan hati dan pembangkangan tangan. Enggak. Itu adalah keinginan hati yang dilakukan oleh anggota badan. Namun si hati itu pun tahu itu salah. Gitu. Itu yang benar. Oleh karena itu perlu ada latihan terus melawan ajakan hati untuk berbuat maksiat. Ajakan hawa nafsu. Hawa nafsu menyuruh hati untuk ikuti dia, disuruh untuk melawan. Hati itu suruh melawan ajakan hawa nafsu itu. Dan Allah mentakdirkan hawa nafsu itu lebih suka kepada maksiat dibanding ketaatan. Karena kalau hati itu lebih cinta kepada ketaatan dibanding maksiat, mayoritas manusia penduduk surga. Namun realitanya mayoritas manusia penduduk neraka, penduduk surganya sedikit. Maka di sinilah letaknya mujahadah. Latihan lagi, latihan lagi, latihan lagi, latihan lagi. Sampai kapan? Hatta ya'tiyakal yaqin, sampai datang kepadamu sesuatu yang sangat yakin bernama mati. Kadang kita menang, kadang kita kalah. Kadang kita menang, kadang kita kalah. Yang kita inginkan adalah menangnya lebih banyak dari kalahnya. Karena nggak mungkin menang terus. Bahasan yang tadi. Dan orang yang benar-benar beriman nggak mungkin kalah terus. Kadang-kadang dia menang. Namun ada orang yang menangnya lebih banyak, ada orang yang kalahnya lebih banyak. Kalaulah nggak ada godaan syaitan, nggak ada godaan syahwat, kita malaikat. Kalau kita malaikat, kita tidak dapatkan surga. Surga bukan untuk malaikat, surga untuk orang yang lawan hawa nafsu dan menang. Dan untuk melawan hawa nafsu, kekuatan yang paling kuat untuk melawan hawa nafsu, tanamkan rasa takut kepada Allah di dalam hati. Oleh karena itu antara takut kepada Allah dan melawan hawa nafsu, Allah gandengkan dalam satu ayat. Wa amma man khafa maqama rabbih wa nahan nafsa anil hawa. Barang siapa yang takut nanti berdiri di hadapan Allah, mempertanggungjawabkan amalannya, takut dia kepada Allah, takut dia Allah murka, takut dia Allah memaafkan, tidak maafkan, takut dia Allah marah kepadanya dan mengadabnya. Wa nahan nafsa anil hawa. Dan dia menahan dirinya dari ajakan hawa nafsunya. Ini adalah kekuatan yang paling hebat untuk menundukkan hawa nafsu. Ketika Anda bermujahadah sendirian, gak kuat, maka bermujahadahlah dengan kawan-kawan. Itu tandanya Anda sendiri belum kuat. Cari kekuatan tambahan dari luar, namanya teman-teman, namanya kawan. Kawan dalam kebaikan. Karena Anda sedang belum kuat nih berhadapan dengan ini sendirian. Maka sifat manusia apabila dia tidak kuat sendiri, dia kuatkan dengan gotong royong. Oleh karena itu, ketika kita sedang dengan berteman-teman, sedang dengan teman-teman, kita kuat untuk meninggalkan maksiat.
Kenapa? Kita sedang ada support dari kekuatan teman-teman. Sama ketika kita sendiri belum kuat melawannya, berarti saatnya kita sadar bahwa kita masih membutuhkan orang-orang untuk menguatkan kita. Maka kita cari teman. Kita cari teman. Yang salah satu cara ngelawan mujahadah untuk ngelawan ajakan hawa nafsu tadi, cari kawan. Misalnya kalau malam Ahad, biasanya kita sendiri karena nggak ada kerjaan, nggak sanggup lawan hawa nafsu, ya sudah cari kawan di malam Ahad untuk pergi pengajian. Cari kawan. Yang 100% sempurna, karena itu bukan kemampuan kita sebagai manusia. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.